Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gua Rangga Wardana. Dan ini adalah video mapping forex ya. Jadi kita akan membahas mengenai pair apa yang gua rencanakan untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Karena itulah yang biasa gua lakukan di setiap akhir minggu, biasanya di Sabtu Minggu. Tapi untuk kesempatan kali ini, mohon maaf karena gua baru bisa membikin di hari Senin ya. Dan ini kan hari Senin jam 12 siang. So harapannya nanti setelah diedit dan diupload ke YouTube masih bisa dijadikan sebagai patokan atau sebagai guidance bagi kalian dalam mengambil analisa atau mengambil analisa yang saya mappingkan ini untuk menjadi input buat keputusan trading kalian masing-masing. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel Telegramnya The Trader's Note. Nah, saya perlu jelaskan juga bahwa di sini yang kita lakukan adalah melakukan analisa mapping forex ya. Jadi yang gue lakukan itu adalah mengidentifikasi. Jadi dua step dulu, identifikasi dan memprediksi. Nah, jadi ada 4 langkah di dalam analisa trading forex. Selain identifikasi dan prediksi, baru kita menentukan cara entry-nya. Itu dibutuhkan skill dari kalian masing-masing sebagai trader ya, dan disesuaikan dengan gaya trading kalian masing-masing. Nah, di mapping forex itu yang kita lakukan adalah mengidentifikasi trennya dan direction-nya, dan memprediksi direction ini targetnya sampai mana. Oke. Nah, yang pertama gue akan masuk dulu di gold. Meskipun gue di gold ya di minggu ini mungkin nggak akan trading dulu karena terlihat chartnya agak sedikit acak-acakan meskipun dia bullish, oke, tapi tetap saya lakukan dulu analisa untuk di gold ya. Nah, kita melihat dari sisi trennya terlebih dahulu ya. Di gold ini diawali oleh double bottom di bawah sini ya. Jadi dia diawali oleh double bottom. Lalu di sini dia trending naik yang akhirnya kuat ya, trending naiknya, oke. Nah, pertanyaannya adalah resisten kuatnya itu di mana? Sebenarnya resisten kuatnya di gold itu adalah di atas ini, oke. Ada dua resisten di situ. Di sini dia push jatuh kuat ya. Jadi ada kemungkinan si gold ini naiknya bisa sampai 1934. Oke, nah tapi kalau untuk trading, karena kemarin itu candlenya ya ekor panjang atas bawah gini daily chart, dan dia sementara ini stuck ya di dalam ekor-ekoran ini, maka saya nggak akan trading dulu ya. Tapi kalau disuruh pilih arah, maka saya akan pilih arahnya adalah bullish bagi gold. Tapi sayangnya dia tidak ada pattern ya, tidak ada pattern untuk mengambil trading buy ke atas sana gitu. Misalkan dia ada pattern yang bagus semacam ascending triangle, itu bisa ditradingkan untuk buy sebenarnya. Nah, kita boleh turunkan ke H1 untuk melihat. Di H1 pun juga tidak terlihat pattern yang bagus. Kemarin pun saya ada trading di sini ya, ketika dia naik ya hampir kena TP1 berbalik arah gitu ya. Ini ada 90-an pips lebih berbalik arah dan akhirnya saya kena stop loss. Tapi pada intinya adalah TP1 nya kemarin hampir kena ya. Jadi ketika trading di bawah sini, ketika dia membentuk higher low terus seperti ini ketika break itu kemarin bisa diambil ya hari Jumat kemarin. Tapi marketnya dia whipsaw-nya gede sekali, begitu naik langsung dia balik jatuh ke bawah. Oke, so untuk di gold saya rasa saya tidak trading dulu ya, kecuali dia membentuk pattern yang bagus. Saat ini belum terlihat, tapi anyway, bullish targetnya itu masih sampai ke cukup jauh ke atas. Saya akan menunggu 1, 2, 3 hari untuk melihat bagaimana kelanjutan dari price actionnya di gold. Oke guys, sebelum kita masuk ke forex, di sini gua akan memberikan sedikit mapping untuk cryptocurrency ya, karena cryptocurrency ini gua akan bicarakan lebih detail itu besok ya. Gua akan bikin video khusus mengenai saham dan cryptocurrency, kontennya itu besok. Tapi paling tidak gue pengen jelaskan dulu di sini kan cryptocurrency ini lagi pada drop ya, diawali oleh Bitcoin, lalu seluruh koin-koin cryptocurrency juga pada drop. Dan perlu gue jelaskan bahwa cryptocurrency itu memiliki resiko yang sangat tinggi, dan yang gue lakukan di sini adalah gue berinvestasi dengan cara dicicil beli gitu ya. Dan ketika market kriptonya ini jatuh, gua masuk di BNB ya, Binance Coin, dan itu adalah BNB IDRT koinnya. Kalau kalian mau dipairkan dengan USD adalah BNB USDT. Oke. Nah, di sini gue melihat bahwa dropnya ini udah ketemu area support yang cukup bagus ya di Binance Coin. Secara fundamental juga oke. Gue melihat bahwa koin ini harusnya bisa menjadi, karena dia top 3 di market cap ya kalau di cryptocurrency, dan harusnya dia bisa kembali naik ke atas. Ingat sekali lagi, ini berisiko tinggi. Pastikan Anda bisa dan Anda sudah mengerti tentang cryptocurrency, oke? Nah, untuk mappingnya sebenarnya di area yang cukup support yang cukup bagus tadi dari weekly chart dan daily chart. Di H4-nya juga terlihat sebuah pattern yang namanya adalah shark pattern ya. Di sini gue juga sering menjelaskan mengenai shark pattern, di mana dia ketika terjadi impulsif ke bawah, di sini sudah terjadi koreksi, dan ketika dia membentuk new low di sini itu dia tertahan
di Fibonacci 1272 kalau kita tarik dari level bawahnya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini ya. Ada level area 1272 hingga 1414 di Binance Coin ya, BNB IDRT. Nah, dan dia membentuk reaksi harga di H4 itu ada yang namanya ini adalah Morningstar Doji ya. Jadi ini cukup valid dan cukup positionnya atau reaksi harganya cukup bagus untuk ditradingkan baik ke atas kalau Anda trading atau kalau Anda investasi dengan cara dicicil. Di sini pun saya juga sudah membeli dengan nominal yang cukup lumayan gitu ya, karena kalau kita investasi dengan cara dicicil biasanya kan sebulan sekali Anda beli berapa gitu ya, tapi kalau di area yang bagus kita bisa tambah sedikit borong gitu ya belinya. Nah, ingat sekali lagi ini resikonya tinggi, dan kalau dia berhasil naik pattern ini saja bisa mendongkrak harga Binance itu 100% ya kalau dari level saat ini. Jadi kalau di rupiah BNB IDRT itu sekitar saat ini 3.800-an ya, 3.900.000, dekat-dekat 4 juta rupiah per koin. Harapannya dia bisa naik kalau dalam jangka pendek paling tidak targetnya ke 7,5 juta. Oke, itu untuk Binance Coin. Oke, sekarang kita akan masuk ke Forex. Nextnya ada di Kanada Jepang Yen yang masuk dalam watchlist saya, tapi belum tentu langsung ditradingkan ya. Ini yang perlu saya tekankan ya. Semua yang masuk di watchlist berdasarkan direction, berdasarkan custom currency strength dan weakness, tapi belum tentu langsung ditradingkan. Nah, di sini kita identifikasi dulu trennya Kanada Jepang Yen itu adalah tren naik ya. Sudah jelas ini ada EMA 50, ini daily chart, dia di sini sempat naik, koreksi, push naik ke atas. Nah, kalau kita mundurkan ke weekly chart, maka di atas ini sekitaran 91.00 itu ada resisten yang kuat. Nah, gua akan tunggu level tersebut untuk terjadi reaksi harga untuk melakukan entry sell ya. Nah, kalau kondisi saat ini Kanada Jepang Yen kalau kita perhatikan ya, sekarang posisi di 90.18. Kita lihat ke kiri, di sini ada ekor panjang ke atas, lalu langsung dibalas ekor panjang ke bawah. So, range ini nih saat ini, range di sekitaran sini, ini nggak akan enak buat trading ya. Saya bikin range-nya sebentar. Oke, di saat ini, selama dia masih berada di range ini nggak akan enak untuk trading. Jadi saya akan tunggu saja. Mudah-mudahan dikasih naik ya, dikasih naik untuk saya cari trading sell kalau ada reaksi harga di level 90.90 hingga 9100 ya, untuk ditradingkan sell ke bawah. Jadi itu yang saya tunggu, sell on strength di area atas. Selama dia masih di tengah-tengah sini, saya akan abaikan saja Kanada Jepang Yen. Oke, nextnya ada di New Zealand Kanada ya. Nah, New Zealand Kanada kita melihat dulu dari sisi trennya terlebih dahulu ya. Jelas sekali bahwa dia lagi kuat jatuh ke bawah ya, jadi dia tren kuat turun. Pertanyaannya, turunnya ini sampai mana yang bisa menjadi targetnya gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari weekly chart, maka kita akan melihat di level bawah sini ya. Kita lihat candle terakhir ya. Candle terakhir di weekly chart itu dia bearish Marubozu ya, jadi hampir full bar ke bawah, yang artinya turunnya ini kuat, dan potensinya minggu ini harusnya dia ada sekali lagi push ke bawah gitu paling tidak. Nah, ini kita bisa gunakan level yang di bawah sini ya sebagai area target ya, seandainya dia lanjut turun ke bawah, bahkan dia bisa jebol juga bawahnya nih, supportnya. Oke, lalu dari sisi kita balik ke daily chart. Nah, di sini terlihat dia ketika drop kemarin ini ada impulsif gerakan di daily chart, support yang cukup kuat 0.8750, dia di break, lalu di sini retest, lalu dia push ke bawah. Nah, di H4-nya dia membentuk yang namanya sebuah pattern ya. Ini adalah pattern descending triangle, di mana dia trend line-nya turun di sini dan bawahnya ini rata, dan dia udah terjadi break, dan harusnya ini bisa cukup valid ya untuk ditradingkan sell ke bawah seperti ini. Oke. Nah, jadi paling tidak dia bearish targetnya hingga ke 0.8600 ya. Jadi dari kondisi saat ini ada lumayan 56 pips ya. Dan bahkan kalau ini dijebol, kita bisa hold posisi yang cukup panjang ke bawah, karena kalau dari pattern descending triangle ini harusnya kita bisa melihat ya. Jadi kita potong gerakan ini dari neckline-nya, kita copy
ya, lalu kita dipaste ke titik breakout di sini. Jadi ideal targetnya dari descending triangle adalah hingga ke 0.8560. Jadi kalau sampai ke sana ada ruang sekitar 90 pips dari kondisi saat ini. Tentunya kalian harus perhatikan kembali apakah price action saat ini bisa untuk entry sell atau tidak. Itu dikembalikan lagi kepada trader ya, bagaimana teknik untuk entry-nya. Oke, kalian bisa turun ke H1 atau M30 untuk mencari pattern lagi. Oke. Nah, sekarang saya mau lihat lagi ya dari higher time frame-nya. Kalau dia lanjut ke bawah, itu masih memungkinkan atau tidak gitu ya. Karena kalau kita melihat di sini zigzagnya sebenarnya mulai ke bawah ya di weekly chart. Jadi tentunya hal tersebut mungkin ya untuk dia drop hingga ke level yang lebih bawah tadi sekitar 0.8560. Di sini pun terlihat bahwa ketika dia naik, oke, di sini dia turun dulu baru dia push naik ke atas ya. Jadi sehingga level di bawah sini itu cocok untuk menjadi targetingnya turunnya dari New Zealand Kanada. Oke, next pair saya melihat di GBP Jepang Yen. Ya, ini adalah chart dari GBP Jepang Yen di weekly chart. Terlihat jelas bahwa dia baru saja break resistance 152.00. Itu merupakan resistance yang menjadi key level juga karena ini di weekly chart ya. Nah, kalau dia jebol level ini ya 152, artinya dia membuka peluang untuk lanjut naik ke level yang lebih tinggi. 156.28 itu adalah resisten yang menjadi targeting bagi GBP Jepang Yen. Dan lalu selanjutnya gua akan melakukan turun ke lower time frame ya. Di sini ketika di lower time frame, ini masih daily chart ya, jadi ini masih higher time frame, dia terjadi break. Dan setelah dia break ini dia agak sedikit pelan ya gerakannya. Jadi breakoutnya impulsif di daily chart, lalu dia pelan-pelan nih naik ya, tapi tidak impulsif, dan ini koreksinya juga tidak impulsif. So ini menurut saya ini ada peluang untuk ditradingkan buy, tapi setelah koreksinya ini selesai ke bawah ya, kalau bisa ke sekitaran 153.010 di sini baru ditradingkan buy ke atas. Nah, sekarang kita akan melihat dari H4 bagaimana chartnya terlihat di lower time frame atau di H4 ya. Oke, nah terlihat di sini. Oke, ketika dia naik di sini ya, ini kan ada semacam resisten yang menjadi struktur nih di sini. Oke, di sini dia membentuk rally base drop ya di sini ya. Jadi itulah kenapa kemarin ketika naik dia bisa membentuk ekor lalu terkoreksi. Dan di sini ada ekor panjang. Kalau kalian perhatikan di chart 19 Mei ini ada ekor panjang yang itu terjadi di area support. So kembali lagi saya bermaksud untuk menjadi buyers ya untuk di GBP Jepang Yen, tapi saya hanya tertarik untuk membeli di area bawah ya. Kalau untuk sell saya tidak tertarik, meskipun di sini terlihat bentuknya adalah semacam head and shoulder kecil ya. Di sini di H4 sudah terbentuk head and shoulder, dan ini saat ini membentuk right shouldernya. So harusnya kondisi saat ini bisa neken dia harga ke bawah sini ya, sekitar 153, baru nanti di bawah sana. Di sini pun ada ekor ya, ada ekor panjang. Seharusnya di sini ada reaksi harga yang bisa ditradingkan baik ke atas. So ini kembali lagi kepada trader ya, apakah Anda mau trading sell dari kondisi saat ini ya. Bisa turunkan ke H1 untuk melihat price action ya, tapi saya tidak suka dengan price action di H1 saat ini ya. Saya cenderung akan tunggu saja di area bawahnya untuk cari buy on weakness ya, reaksi harga untuk buy on weakness. Misalkan di sini dia ada membentuk sharp pattern atau double bottom ya dengan false break di bawah sini, itu cukup enak untuk di trading. Kalau kalian lihat ke kiri ya, di sini juga ada demand area yang terlihat di H1, oke. Dan itu saya rasa bisa menjadi patokan ya. Mudah-mudahan dikasih turun GBP Jepang Yen dalam 1, 2, 3 hari ini, baru ntar saya ambil buy-nya ke atas. Next di GBP New Zealand. GBP New Zealand juga kita mundurkan dulu ya ke weekly chart untuk melihat trennya terlebih dahulu. Jadi jangan cepat-cepat trading guys, kita harus pelan-pelan aja gitu ya. Kita lakukan analisa dengan baik dan kita melihat. Nah, di weekly chart jelas terlihat bahwa ini membentuk yang namanya head and shoulder ya, inverted. Jadi dia ini harusnya nanti kalau dia break nih level resistance 1.9697 sebagai key levelnya, ini dia naiknya akan kuat ya si GBP New Zealand. Tapi ini long term ya, karena ini adalah weekly chart, ini sebagai targetnya. Lalu sekarang bagaimana cara entry-nya gitu ya, apakah
ini mungkin bisa menjadi watchlist selama 2 sampai 3 minggu ke depan ya, atau bahkan 1 sampai 2 bulan ke depan bullish di GBP New Zealand. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan entry ya? Kalau menentukan entry kita harus turun ke daily chart dan ke H4 untuk mencari reaksi harga. Nah, di sini kalau saya perhatikan di daily chart di sini ada key level ya dari tren sebelumnya di sini. Oke. Di sini ketika dia naik membentuk zigzag ya, naik ke atas lalu jatuh ke bawah sehingga level di sini merupakan level area resisten yang menjadi kunci dan ini cukup kuat ya. Ini cukup kuat. So, saat ini posisinya dia sangat nanggung sekali karena dia belum tembus level key level di sini. Itu di daily chart. So, saya tidak akan trading dulu meskipun saya bullish. Yang saya tunggu adalah saya biarkan dia terjadi break yang impulsif ya di daily chart. Lalu saya akan tunggu koreksinya di sini untuk diambil buy ke atas setelah terjadi retest ya. Jadi kita tunggu break, impulsif breakout, lalu harapannya terjadi korektif untuk retestnya, baru nanti kita akan lakukan trading sell di kisaran bawah sini. Oke. Dan nanti targeting besarnya adalah sampai ke atas sana. Untuk target pendek-pendeknya kita bisa gunakan Fibonacci eksternal nanti, oke? Yang semua hal tersebut saya jelaskan di VIP channel ya. Kalau kalian join member tahunan, ada e-course-nya, kalian bisa mempelajari bagaimana teknik entry. Ini sebagai gambaran besar dulu mapping di GBP New Zealand. Oke, so masih banyak pattern yang menunggu ya. Jadi kita jangan terlalu buru-buru terlebih dahulu untuk trading. Lalu saya melihat dari sisi beberapa ya, di sini ada 2 pair lagi yang saya mau bicarakan di GBP USD sama Euro Jepang Yen. Yang lainnya masih cenderung kurang enak ya. GBP USD juga saya melihat bullish, tapi ya di sini dia membentuk rising wedge gitu ya. Jadi dia trennya naik, tapi ekor di sini dia belum tembus ya. Ekor di sini ya sebelah kiri ini ada ekor panjang dan dia belum tembus level tersebut sehingga bullishnya ini tertahan. Nah, kalau kita turun ke H4 itu dia malah membentuk yang namanya rising wedge. Oke, dia membentuk rising wedge, di mana rising wedge cukup signifikan, tapi saya merasa bahwa rising wedge ini akan gagal gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat di ujung dari rising wedge ini terdapat double top, tapi dia tidak terjadi divergence, dan ini saat ini si rising wedge ini pun dia baru membentuk bottom yang ketiga ya. Jadi 1, 2 ini yang ketiga. So, saya rasa kalau dari saat ini dia tidak akan jebol saat ini juga, dia malah akan naik ya. Penerusan dulu dari rising wedge-nya, dan kalau seandainya ini jebol malah dia akan push naik ke atas. Jadi kalaupun mau trading menurut saya lebih enak buy di rising wedge ini untuk targeting ke atas gitu ya. Nah, kalau untuk buy yang lebih bagusnya nanti saat ini belum terlihat ya, kecuali dari trendline yang bertahan di sini. Jadi pastikan trendline ini bertahan, kita bisa tradingkan buy ke atas. Oke, nextnya di Euro Jepang Yen. Oke, Euro Jepang Yen juga saya bullish ya. Saya melihat di sini ya bahwa trennya adalah naik ya. Di sini kita melihat jelas bahwa di sini dia naik, dia koreksi, lalu dia naik. Di sini menjadi key level 132.00 hingga 132.20 ya. Di sini dia push naik ke atasnya, masih ada ruang ke atas sekitar 133.90. Kita boleh mundurkan ke weekly chart untuk melihat area atasnya nih. Di sini kan saya bikin mapping 134 ya. Kenapa di situ ya? Karena di level tersebut merupakan area bahu kiri dari weekly chart yang menjadi area target 134, dan ini kan bawahnya nih. Dan dia sudah break, jadi dia di tengah-tengah. So, ini cenderung bullish ya dengan target ke 134. Oke, wait ya. Di sini kita melihat. Nah, di sini ada area menjadi resisten kunci adalah level 132.50. Ya, di sini ada signifikan 1 2 3. Di sini udah retest sekali. Oke. So, ini harapannya bisa menjadi pantulan harga untuk terus lanjut ke atas bagi Euro Jepang Yen. Namun hati-hati ya, karena di sini dia membentuk semacam head and shoulder. Jadi ini bikin marketnya sedikit membingungkan. Dia membentuk head and shoulder ya. Tapi head and shoulder-nya ini sebenarnya menurut saya akan gagal ya, dan yang akan jadi adalah bullishnya. Kenapa? Karena di sini ada ekor yang cukup panjang ya, dan itu membuat pattern di sini tidak efektif ya kalau kita tradingkan sell ke bawah. Karena di sini dia ada key level yang signifikan, dan di sini ada ekor menunjukkan demand-nya cukup kuat, dan harusnya ini bisa
menggagalkan pattern dari head and shoulder tersebut. Oke guys, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.